Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pagi ini kita lanjutkan kajian short tafsir dengan judul Commitment and Consistent, atau dalam bahasa lain disebut Al-Istiqomah. Untuk memulai kajian kita pada pagi hari ini, mari kita mendengar salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Kali ini akan dibacakan oleh Faik Hanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahqaf yang dibacakan oleh Faik Hanan yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang ingin kita garis bawahi pada kajian kali ini adalah tentang al-istiqomah. Istiqomah ini adalah konsistensi atau konsistensi dari prinsip. Prinsip itu namanya al-iman atau al-yakin. Innal ladzina qalu rabbunallah, itu namanya the principle of life. Principle of life ini harus ditegakkan. Bukan hanya jadi prinsip yang lip service, tetapi prinsip yang aplikatif dan terrefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu kan? Kita sudah menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tidak sampai di situ selesai urusannya. Sebab bisa setiap orang mengklaim bahwa Tuhannya adalah Allah, baik, Rabbunallah. Tapi pada kenyataannya dia sering gonjang-ganjing dalam kehidupannya. Artinya istiqomah itu dari kata-kata qoma yaqumu atau tegak. Maka kalau kita mau sholat disebut iqamatus sholat, gitu kan? Menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Sebab setiap orang bisa mengerjakan sholat, tapi tidak setiap orang bisa menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu artinya sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan syarat-syaratnya, ada khusyuknya, ada tawaduknya, ada tadarruknya, dan semacamnya. Kehidupan itu juga demikian. Kehidupan yang hanya prinsip yang tidak aplikatif dan tidak terrefleksi bukan prinsip yang produktif, tetapi prinsip yang mandul. Nah, Allah mengatakan dalam firman-Nya tadi, Allah tidak menginginkan ada orang beriman, tapi kemudian dia tidak memproduksi apa-apa. Yang disebut wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Lah, bukan hanya di sini. Sebab sampai di sini bisa seorang itu belum produktif. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, ini refleksi iman atau pantulan iman atau resonansi iman itu ada pada amalnya. Bukan hanya pada klaim I am
believer? No. I believe? No. Ana u'min? La. Ana a'taqid? La. Ana muqin? La. Wa innama yakunu fil istiqamah. Fadzalika mada qala Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Rabbunallah huna the principle of life. Kita punya prinsip. Summa kata Allah Subhanahu wa taala, summa istaqamu. Kemudian dia konsisten terhadap komitmennya tadi, komitmen untuk beriman, tapi kemudian konsisten dalam keberimanannya, yakni al-istiqomah. Apa fungsinya? Apa hasilnya? Allah kemudian menegaskan ke aku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman, kemudian istiqomah, dia tidak gentar menghadapi kehidupan ini. Nggak pernah gentar, nggak pernah gagap. Namanya bukan gagap of life ya, gagap dalam kehidupan. Dia jernih melihat dunia ini, jernih melihat akhirat pun jernih, karena dia tahu bahwa jalan atau istiqomah itu menuju pada satu titik tertentu yang disebut vision. Visinya sampai di mana, dari mana, start from where dan ending where gitu. Mulai dari mana dan berakhir di mana. Oleh sebab itulah anak-anakku semua, sebagai seorang muslim, tentu saja kalian yang masih muda-muda ini harus memiliki pertama the principle of life. Disebut mabadul haya. Mabadul haya pada intinya the core of the principle of life adalah al-imanu billah. Rabbuna Allah. Dari situ baru beranjak ke berbagai amal soleh itu. Dan untuk amal soleh itu diperlukan istiqomah. Bukan sesekali begini, sesekali begini. Dia clear. Hidupnya itu clear. Summastaqamu. Apa kemudian hasilnya? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka itu tidak ada la khaufun, tidak ada rasa takut. Tidak ada kegentaran, tidak ada kekhawatiran. Artinya kekhawatiran yang berkelanjutan dan tertanam dalam hatinya. Walahum yahzanun, tidak pula galau. Abrilah, tidak galau, kan? Walahum yahzanun, ini di dunia, yang berkelanjutan ke akhirat. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu baik siapa? Ashabul jannah, para penghuni sorga. Jadi orang yang istiqomah itu, orang yang beriman, kemudian istiqomah, efek baiknya adalah la khaufun, juga adalah wala yahzanun. Seluruh rentetan ini menghasilkan apa? Menjadikan mereka ashabul jannah, para penghuni surga, khalidina fiha. Kenapa mereka mendapatkan khalidina fiha, menjadi orang-orang kekal di akhirat? Karena jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan, sebagai jaza terhadap apa yang mereka lakukan. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu firman-Nya dalam surat Hud ayat 112. Ini salah satu ayat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW menjadikan aku ini putih rambut aku, kata Rasulullah SAW. Fastaqim kama umirta. Ya Muhammad, hendaklah kau istiqomah sesuai dengan yang diperintahkan kepadamu. Kata Rasul saja, ya, Rasul alaihissalam sampai memikirkan istiqomah ini sesuatu yang sangat berat, ya, karena orang berjalan dalam satu jalur itu bukan perkara yang mudah. Ada yang menggoda, ada nafsu kita, ada syaitan kita, ada teman kita yang mungkin tidak mengarahkan kepada arah istiqomah itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta. Ada seorang sahabat, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu qaribu wasaddu wa'lamu annahu laisa hadil hadis yani. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak.
Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan saja dalam Islam yang aku tidak akan pernah tanyakan kepada selain engkau. Qala madza? Qul. Katakan wahai sahabatku, amantu billah summastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah sebagai prinsip of your life. Kemudian summastaqim. Kemudian hendaklah kamu istiqomah. Jadi start dari prinsip, yani amantu billah, kemudian summastaqim. Dan permintaan ini sebenarnya anak-anakku sering kita minta kepada Allah. Di mana itu? Di Al-Fatihah kan? 17 kali minimal. 17 kali minimal. Apa? Kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Gitu kan? Apa kata Rasulullah SAW pada sahabatnya? Rasulullah diperintahkan, fastaqim kama umirta. Rasulullah mengatakan pada sahabatnya apa? Qul amantu billahi summastaqim. Jadi ayah ulangi, ini adalah apa yang disebut the principle of life dan konsistensi. Artinya kamu komitmen dengan sesuatu, kemudian on the track pada sesuatu itu. On the track pada sesuatu yang menjadi prinsip itulah yang disebut dengan konsistensi dari komitmen yang kita sepakat sebagai the principle of life. Oke, sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Apa judulnya? Al-istiqomah atau komitmen and consistent. Ya, komitmen dan konsisten. Semoga anakku semua kita menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki prinsip hidup dan teguh dalam prinsip hidup itu sehingga kita tidak mengalami kekhawatiran, tidak mengalami keguncangan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagaimana ayah sampaikan, menjadi the generation rock generation, generasi batu karang yang tidak goyang diterjang gelombang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.